sebenarnya protein dalam tubuh kita ini sangat penting ya. Ini bukan untuk yang protein misalnya apa orang yang mau olahraga atau misalnya bikin otot itu enggak gitu. Biasanya kan protein itu biasanya buat anak-anak aja ya, buat anak-anak yang mau apa pertumbuhan atau misalnya orang yang mau bikin bodybuilder yang bikin otot-otot itu enggak. Tapi sebenarnya protein ini itu dibutuhkan setiap orang. Nah, jadi, pada saat masa dia mulai dari 30-an, itu orang mulai kehilangan massa ototnya, gitu, penuaan, karena masalah penuaan gitu kan. Oleh sebab itu dianjurkan untuk mengkonsumsi protein yang cukup. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita kekurangan protein dalam tubuh kita, kita kekurangan nih protein. Protein itu akan diambil dari mana? Dari otot. Jadi tubuh kita itu kayak ngambil proteinnya itu dari otot, makanya jadinya kayaknya otot kita itu jadi kayak lemes. Makanya kan lama-lama kita tuh kayak nggak berotot, terus habis itu kayak jalan dikit aja kecapean, mau gerakin aja sebentar kok kayaknya badannya berat ya, kok capek gitu. Terus habis itu juga, apalagi yang misalnya, orang yang sudah, berumur semakin tua, itu bukan masalah ototnya yang dia rasakan ini aja badan, tapi yang di dalamnya juga. Kayak misalnya apa, mmm, misalnya organ tubuh kita itu juga ada ototnya loh. Jadi kayak kayak usus apa itu juga pergerakannya semuanya ada ototnya, ada proteinnya gitu loh. Nah jadi, itu menyangkut semuanya ya gitu loh. Jadi, kadang, misalnya ada orang yang udah berumur juga misalnya tubuhnya itu maksudnya nggak masalah, misalnya dia, ininya, tensinya juga nggak bermasalah, mau diabetes juga nggak bermasalah, tapi kok dia kayak kayak, nggak ada tenaga, nggak ada maksudnya untuk, turun ranjang, untuk jalan sedikit aja udah kecapean. Nah, itu sebenarnya perlu protein, gitu loh. Nah, protein dalam tubuh kita ini benar-benar penting sebenarnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dari umur 30, kita kan kalau pas umur 30-an itu kayak masih tegap gitu kan, tegap gitu. Nah, terus sekarang semakin berumur itu 1% protein itu berkurang setiap tahunnya. Setiap tahunnya tuh 1% berkurang, nanti sekitar dia udah misalnya sampai umur 80 itu cuman tersisa sampai 50% aja proteinnya, gitu loh. Jadi kayak yang menyokong tubuhnya kayak ototnya itu udah nggak ada, gitu loh. Nah, jadi kan kayak berasa jadi kayak berat ya, badannya tuh kayak ngangkatnya tuh jadi berat, gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah misalnya kan otot, otot itu kan ada kayak serat 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 gitu kan. Nah, serat-serat otot ini, nah sebenarnya, kalau misalnya nih serat ototnya ini ya, misalnya kan kalau kita lagi apa ya, membentuk tubuh misalnya kita olahraga, olahraga terus kan, serat otot kita itu misalnya kita olahraga kayak kecapean, kayak membentuk, otot gitu kan. Nah, serat ototnya ini sebenarnya kayak putus gitu loh, pas kita olahraga terlalu misalnya agak lebih gitu loh, sampai kita capek gitu kan, putus. Nah, kalau misalnya protein dalam tubuh kita ini mencukupi, nanti protein itu nanti, karena kan serat otot ini juga terdirinya dari protein semua, gitu loh. Nanti, protein ini akan, kayak kayak dia kayak meregenerasi serat otot kita itu. Nah, jadi karena dia pernah putus dan proteinnya datang meregenerasi, itu akan membuat otot itu jadi lebih lebih kuat lagi, lebih kenceng, gitu loh. Makanya pas olahraga, kita terus olahraga kayak melatih gitu untuk bergerak, kenapa otot kita itu semakin lama semakin kayak lebih kuat, gitu loh. Karena begitu dia putus, dia akan membentuk otot gitu, karena protein ini meregenerasi ya, jadi kayak membentuk otot itu jadi lebih kencang, lebih kuat gitu loh. Sama seperti, mmm tulang ya, katanya kalau tulang pernah patah nanti dia kalau misalnya membentuk tulang baru yang tersambung itu akan lebih kuat gitu loh, sama seperti otot gitu.
Nah, jadi makanya kan kita dianjurkan olahraga. Olahraga supaya apa? Supaya lebih kuat, supaya nanti kalau misalnya pertama jalannya 1 meter aja udah capek, nanti begitu olahraga 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 terus bisa jalan sampai 1 kilo apa, karena dia menjadi lebih kuat gitu loh. Nah, protein ini nggak cuman soal otot. Dia nggak cuman soal otot ya. Nah, jadi protein itu adalah, kalau kita lihat dia itu adalah asam amino, ini agak susah nih, dia strukturnya itu adalah H HNCOH gitu kan, HNCCOH. Nah, jadi asam amino, kalau asam amino itu kan kecil-kecil sebiji, 1 biji. Kuning ini 1 biji asam amino. Nah, terus dia membentuk gitu kan, asam amino, asam amino itu dibilang peptide. Peptid kalau dibilang apa sih peptid? Peptid kan kita ada kalau misalnya kolagen dibilang oh kolagen itu adalah peptid dari apa namanya sisik ikan kecil itu kan gitu. Nah, itu peptid itu apa? Peptid itu adalah gabungan asam amino ini gitu loh. Nah, dari peptid ini bergabung lagi peptid yang ini dari ini, terus bergabung lagi dia membentuk lebih gede lagi, ini disebut protein. Jadi kalau peptid sama protein hampir-hampir sama ya sebenarnya. Jadi protein itu kandungan dari apa sih beberapa peptid itu menggumpal lebih gede itu adalah protein gitu loh. Nah, protein ini ada di seluruh tubuh kita gitu loh. Jadi kalau misalnya tubuh kita 60% itu adalah air, 66%, 60 gitu kan. Nah, yang kedua yang paling penting apa? 16% adalah protein. Tubuh kita yang terdiri ini ya. Terus 30% itu apa? Lemak. 4% mineral, 0,6% karbohidrat, lain-lainnya 0,4%. Jadi nomor 2 itu adalah protein, gitu loh. Protein dalam tubuh kita itu dikandung lagi paling banyak di mana? Otot, 43%. Oleh sebab itu, kalau kita kekurangan protein, dia ambil dari mana? Dari otot, gitu kan. Nah, jadi protein ini juga ada di mana? Kulit, ada di darah, ada di hati, dan lain-lainnya. Kayak jantung, paru-paru, jaringan tulang, dan lainnya, semua itu adalah kandungan protein. Jadi kalau kita lihat, wah protein itu bukan hanya untuk otot ya sebenarnya. Jadi itu penting banget untuk tubuh kita ini gitu loh. Nah, jadi kalau kita kekurangan protein di otot itu menyebabkan kayak energinya turun. Keinginan untuk misalnya makan yang manis, terus habis itu gulanya jadi naik kan, berserta berat badan naik. Makan pun kok kayaknya udah makan tapi nggak puas dan kayak berasa selalu lapar gitu loh. Itu juga karena kekurangan protein gitu loh. Nah, terus dinding dari pembuluh darah kan juga terdiri dari protein. Kekurangan protein, maka pembuluh darahnya apa? Jadi lemes. Peredaran darah juga nggak lancar, terus habis itu jadi kayak gampang bengkak. Mungkin pembuluh darah bengkak-bengkak. Nah, itu kekurangan protein. Terus olahraganya banyak, tapi kok dia masa ototnya ini terbentuknya ada yang gampang, ada yang enggak kan. Kalau yang dia olahraga tapi susah terbentuk massa otot juga kekurangan protein. Terus habis itu sela-sela tulang belakangnya tuh gampang terjadi sakit pinggang. Sakit pinggang itu juga apa sih? Karena kekurangan protein. Persendian juga di persendian kita juga banyak di persendian kita juga tergantung ini ya mengandung protein juga nggak baik. Terus habis itu transmisi transmisi saraf juga tergantung. Jadi saraf kita itu juga mengandung protein. Nah, jadi kalau kita lihat protein itu penting banget. Jadi dalam tubuh kita itu udah ada protein, kayak misalnya rambut itu kayak keratin. Protein itu apa aja sih? Keratin. Keratin itu juga protein. Kolagen, elastin, ya kan? Serat otot. Terus habis itu sumber energi itu juga dari protein ini. Nah, tapi yang ini yang kelihatan kan dari tubuh kita. Tapi yang di dalam tubuh yang nggak kelihatan kita itu lebih banyak lagi proteinnya. Hemoglobin itu adalah apa sih kayak kan ikatan-ikatan protein sebenarnya gitu loh. Ikatan-ikatan protein terus kayak enzim. Enzim itu juga adalah protein. Hormon.
hormon kayak makanya kan di sini protein untuk masa pertumbuhan itu juga perlu protein gitu. Hormon itu juga protein. Jadi kalau misalnya badannya kecil kan, maksudnya anaknya tuh badannya kecil, terus habis itu dibawa ke dokter supaya dia bisa tinggi gitu kan, disuntik hormon. Nah, suntikan hormonnya itu adalah protein, gitu loh. Itu adalah protein, terus insulin juga protein, terus habis itu, apa, serotonin itu juga protein. Jadi yang, ini apa, dari triptopan. Triptopan itu adalah protein. Asam amino, triptopan itu adalah asam amino. Nah, ini nanti triptopan ini kalau kena apa? Sinar matahari itu dia akan menjadi serotonin. Serotonin. Nah, nanti pas nggak kena matahari malamnya dia menjadi melatonin gitu, melatonin buat tidur, buat tidur. Nah, terus habis itu tembok tembok sel kita itu juga apa sih, mengandung protein juga, gitu, asam amino. Protein itu apa tadi ya, ikatan-ikatan asam amino gitu loh. Nah, jadi, eee, albumin itu untuk, kerjanya kan misalnya di dalam darah, pokoknya di dalam tubuh kita itu dia kayak kayak apa ya, kayak pengantar, kayak si tukang nganter gitu loh. Dia nanti nganterin nutrisi, nganterin apa. Jadi albumin itu juga penting. Nah, yang albumin ini juga protein. Jadi yang di dalam tubuh yang nggak kelihatan itu juga banyak banget protein ini gitu loh. Nah, dalam tubuh kita itu ada 20 macam asam amino. 20 asam amino. Nah, yang tidak penting, non esensial, maksudnya tidak penting itu maksudnya tidak penting itu enggak, bukannya nggak penting, tapi dia penting juga, tapi karena di dalam tubuh kita tuh diproduksi. Jadi, dalam tubuh kita ini udah ada asam aminonya, nanti dia tinggal apa, tinggal bergabung, mengikat mengikat mengikat, nanti dia bisa, membentuk sendiri gitu loh. Nah, jadi yang non esensial itu karena dia udah ada dalam tubuh kita, gitu loh. Nah, ini adalah 11 macam. Nah, sedangkan yang, esensial ini yang penting itu tidak diproduksi dalam tubuh, jadi harus dikonsumsi dari luar, gitu loh. 9 ini, 9. Nah, 9 itu histidin histidin, terus habis itu lisin itu yang tadi untuk, apa, pemulihan dari kelelahan, terus pusing, terus, dia ada juga isoleusin itu penyembuhan luka, untuk penyembuhan kekebalan tubuh dan otot. Isoleusin ini untuk kayak misalnya kita, eee, imunnya turun, terus habis itu, apa, untuk supaya imun itu kan penting supaya nggak gampang sakit. Nah, imun itu juga, yaitu isoleusin ini gitu loh. Treonin itu untuk kulit, gigi, depresi, valin, pertumbuhan otot, juga pikiran, metionin itu metabolisme sel, antioksidan, trip triptopan ini yang tadi asam amino untuk serotonin dan menenangkan, menenangkan untuk saraf juga. Terus penilalin fungsi otot, memori, perhatian. Dan untuk anak-anak diperlukan yang itu yang tadi histidin, arganin, itu adalah pertumbuhan saraf, pembentukan sel darah merah. Nah, jadi kalau orang yang gampang kayak apa sih, kayak depresi, nggak tenang atau apa, itu juga karena ini ya, apa namanya, protein itu, gitu loh. Nah, jadi sedangkan, tadi kan diperlukan protein ya, protein dalam tubuh kita, dalam sehari itu diperlukan 0,9 gram, yang diperlukan dalam tubuh kita kalau per 1 kilo. Jadi misalnya bisa dibilang, misalnya kita 50 kilo berat badannya 50 kilo, berarti yang diperlukan kurang lebih itu 50 gram. Kalau saya berat badannya sekitar untuk cowok misalnya 70 kilo atau 80 kilo, 70 kilo, maka sehari dia harus mengkonsumsi diperlukan protein itu sekitar 70 gram, 70 gram gitu loh. Nah, protein,
yang esensial itu kan harus dikonsumsi dari luar ya, dari makanan. Nah, itu dari mana aja? Nah, misalnya kandungan, daging, daging kan misalnya 20%, misalnya dia makan sehari daging 100 gram, 100 gram berarti ya, 20 gram ya, 20, sekitar 20 ya, 20 gram ya. Nah, terus habis itu, misalnya telur itu sebiji sekitar 6 sampai 7 gram, susu itu sekitar, kalau misalnya dia minumnya 200 mili, 10 gram. Nah, jadi kalau dia makan ini itu kan setidaknya, maksudnya, eee, ter termasuk maksudnya ini ya, dapat ya, maksudnya proteinnya ini bisa dapat gitu loh. Nah, tapi kan kita biasanya nggak makannya sampai sampai berlebihan dalam sehari ya, maksudnya wah, apalagi yang cewek-cewek biasanya kan makannya juga suka diet, terus habis itu kayak anak-anak itu kan suka nggak mau makan gitu kan. Kayak jadi kebanyakan proteinnya itu nggak bisa dicukupi semuanya dalam sehari, gitu loh. Nah, jadi oleh sebab itu, di Atomy kita itu ada yang namanya protein. Proteinnya, Atomy itu kan kalau dibilang kan, oh dari WHO atau dari, eee, menurut menurut apa namanya, menurut kayak Departemen Kesehatan di Korea sini, yang diperlukan untuk asam amino skor itu yang diperlukan itu sekitar 85%, 85%. Nah, sedangkan yang Atomy punya triple up protein itu dia itu sampai 125%. 125 skornya itu, 125. Nah, jadi ini untuk yang tadi ya, kandungan 9 macamnya itu, 9 macam asam amino. Nah, jadi yang terkandung di dalam, Atomy punya triple up protein itu sekitar 125 asam amino skornya ya. Nah, tapi dalam satu saset itu 25 gram, 25 gram proteinnya gitu loh, satu saset gitu. Tapi kan kita kan, misalnya 50 kilo, 50 kilo kita kan makannya 25 gram, tapi kan kita makan nasi, makan apa, lauk pauk, makan telur apa, itu kan bisa ditambah-tambah gitu loh. Nah, jadi mencukupi sih gitu. Nah, tapi Atomy punya protein, asam amino skornya tuh tinggi gitu loh. Yang dianggap bahwa, eee, proteinnya ini sangat bagus. Nah, di Atomy punya protein, itu protein hewani dan nabati, gitu. Nah, tadi kan yang dibilang, asam amino esensial atau yang penting, itu kita kebanyakan harus diambil dari hewani, gitu loh. Karena hewani itu, dia pasti mencukupi dari 9 macam asam amino tersebut. Kalau nabati itu kayak maksudnya masih kurang gitu loh, kadang nggak mencukupi untuk tubuh kita, kalau yang nabati gitu. Nah, oleh sebab itu, Atomy memilih protein dari bahan hewani dan nabati. Hewaninya itu apa? Bukan daging ya, hewaninya itu adalah susu, dari susu. Jadi nabatinya adalah kedelai. Gitu. Nah, jadi yang kedelai ini protein nabati. Nah, yang untuk protein, nabati itu dia kan setiap kedelai itu ada lemak ya, ada lemaknya, ada karbohidratnya, semuanya itu dilepas, diambil cuman proteinnya aja. Jadi benar-benar protein yang yang murni, protein murni. Nah, terus habis itu untuk yang, protein whey itu adalah protein dari susu. Jadi kayak, kalau kita bilang air dadih ya, air dadih, susu yang dipanasin, nah terus habis itu di atasnya ada kayak kandungan kuning gitu kan air dadih dadih, nah terus itu kan, nanti air dadihnya itu yang kuning itu diambil, nah dilepas lemaknya, tinggal ekstraknya. Nah, tapi kan di ekstraknya itu adalah laktosanya ya, laktosa untuk, yang apa, kayak, kalau setiap susu itu kan ada manisnya, pasti ada manis, ada laktosanya. Nah, biasanya orang yang nggak bisa minum susu, "Oh, saya nggak cocok nih minum susu karena misalnya MAH-nya jadi kayak mau muntah," gitu. MAH-nya nggak kuat. Nah, itu karena laktosanya ini.
Jadi laktosanya itu diambil lagi, karena laktosa ini kan nggak bagus untuk katanya nggak bagus untuk lambung gitu kan. Dengan cara apa? Mikrofilter, microfilter untuk memisahkan laktosa dan juga lemaknya tersebut. Nah, sehingga kandungannya adalah whey protein yang benar-benar murni. Jadi kalau misalnya dibilang, "Oh, ini bahannya dari susu." Wah, saya nggak cocok sama susu. Kalau minum susu tuh kayak mau ini ya, mau mual gitu. Itu nggak usah khawatir karena sudah dihilangkan laktosanya. Jadi kebanyakan walaupun orang yang nggak cocok susu masih bisa minum proteinnya Etomi gitu loh. Nah, terus habis itu kasein protein. Kasein protein ini adalah susu juga, susu yang diberi asam. Asam, terus habis itu jadi kayak membentuk gumpalan putih. Gumpalan putihnya ini adalah protein, gitu. Nah, di sini kenapa dipilih sampai 3 bahan tersebut, gitu loh. Jadi Atomy itu apa memikirkan, karena penyerapannya berbeda-beda, waktu penyerapan ya. Jadi kalau misalnya yang paling cepat itu apa? Yang paling cepat adalah whey protein, karena whey protein ini adalah cairan, bentuknya itu cairan, gitu. Nah, cairan ini karena cepat menyerap, yang pertama kalau masuk dalam tubuh kita, yang menyerap itu adalah whey protein dalam waktu 30 menit. Masuk, menyerap. Nah, terus habis itu penyerapan yang kedua, yang menengah itu adalah kedelai. Kedelai setelah 90 sampai 100 menit itu eh, kedelai ini masuk kan proteinnya, terus habis itu yang paling lambat penyerapannya adalah kazein yang tadi gumpalan putih, yaitu 180 menit. Nah, jadi maksudnya dalam tubuh kita kan ada yang cepat, terus habis itu menengah dan lambat gitu penyerapannya supaya apa? Supaya dalam tubuh kita itu eh, untuk asupan proteinnya itu jadinya tuh lebih lama gitu loh. Jadi kebutuhan untuk menyuplai dalam tubuh kita itu jadi lebih lama gitu. Nah, jadi nggak langsung cepet terus hilang gitu, enggak. Mhm. Nah, sedangkan misalnya kan penyerapan masukkan protein, terus dia menyerap di lambung, terus habis itu eh, di dipecahkan, dipecah-pecah menjadi apa? Menjadi peptid kan kecil-kecil, terus habis itu dipecah lagi menjadi asam amino, masuk ke usus, diserap sama usus kita, masuk ke usus, nanti apa? Kandungannya itu masuk ke hati, diurai, kemudian membentuk lagi menjadi protein. Nah, protein terus habis itu maka dihantar ke seluruh tubuh kita gitu loh. Nah, kecuali leusin ya. Leusin itu tadi yang asam amino untuk otot. Kalau leusin ini dia nggak melalui proses ini, tapi dia langsung menyerap ke dalam otot, langsung ke otot dia. Nah, jadi kan tadi protein asam amino itu CHON dalam tubuh kita penguraian. Nah, kalau dia apa penguraian air dan karbon dioksida memasuk ke dalam energi dalam proses ini kan dia ada kayak nitrogennya itu menghasilkan yang namanya amonia. Amonia itu kan berarti feses ya, yang bau gitu. Nah, nanti dia keluar. Sisanya itu akan keluar ke dalam air kecil dan air besar. Nah, jadi kalau misalnya kita kelebihan protein, wah kayak kebanyakan protein dalam sehari, itu nggak apa-apa karena dia keluar keluar. Jadi kayak nggak akan menumpuk dalam tubuh kita dan dalam sehari itu misalnya kok saya hari ini udah makan daging, udah kelebihan protein banyak, ini akan disimpan ya untuk besok. Itu enggak. Jadi hari itu dia keluar semua, besok kosong lagi, kayak kosong lagi. Kita perlu lagi asupan protein ini. Perlu lagi. Jadi perlu lagi asupan protein, terus diproses dan dia keluar lagi. Jadi setiap hari kita harus memerlukan asupan protein dalam tubuh kita. Nah, untuk yang Atomy punya protein itu juga udah mendapatkan sertifikat-sertifikat ya. Sertifikat eh, halal, halal, terus kosher. Kosher ini lebih ketat lagi. Jadi kalau yang kosher ini misalnya apa prosesnya itu harus benar-benar bagus dan misalnya ada yang misalnya kosher itu misalnya dia
menyakiti hewan apa itu nggak boleh juga katanya, gitu loh, kosher ini. Nah, terus habis itu ada grass feed. Grass feed itu maksud grass feed yang ini, grass feed. Jadi maksudnya bahwa eh, semua hewani yang dipergunakan itu dia makanannya tuh dijamin, gitu loh. Makanannya tuh menggunakan benar-benar nggak menggunakan kayak apa sih yang mengandung pestisida atau apa itu nggak ada gitu loh. Jadi dari bahannya aja sudah dijamin bahwa ini benar-benar aman gitu aman. Nah terus habis itu dia non GMO juga ada, non produk rekayasa genetika. Jadi di sini supaya rasanya enak kan proteinnya kita kan bikin protein itu kan supaya rasanya juga bisa ketelan gitu kan ya enak. Nah itu juga ada kan supaya berasa apa ya lebih nyaman itu ada beras hitam, kacang hitam, wijen hitam juga. Nah sebagai pelengkap sebagai apa namanya supaya rasanya juga lebih enak. Nah, kemudian ini tadi bahkan jika kita makan protein sekaligus, jumlah yang dibutuh dia akan menyerap jumlah yang dibutuhkan dalam tubuh kita aja dan sisanya akan dipecahkan dan dikeluarkan. Terus jumlah protein yang dapat diserap dalam tubuh kita dalam satu kali makan itu sekitar kita makan kan makan nasi, makan itu, makanya berlebihan. Padahal yang diserap dalam tubuh kita tuh cuman sekali serap itu 20 sampai 25 gram. Nanti setelah diproses, nanti baru dia bisa itu lagi, bisa apa? Bisa menyerap lagi gitu loh. Nggak bisa menyerap sekaligus itu. Jadi oleh sebab itu kalau misalnya kita makan berlebihan sekaligus itu juga nggak bagus. Karena proteinnya cuman bisa diserap maksimal 25 gram gitu. Jadi oleh sebab itu penting mendapatkan jumlah protein yang tepat setiap hari. Maka kalau kita misalnya sulit untuk mendapatkan jumlah protein yang konsisten, maka bisa mengkonsumsi suplemen protein. Nah, kalau pernah dengar spirulina ya, kita punya spirulina itu juga asam aminonya kan juga tinggi ya. Itu kan juga protein. Jadi kalau dengar asam amino itu berhubungan dengan peptid dan protein gitu loh. Nah, jadi kalau dengar protein itu bukan hanya mengenai pertumbuhan atau otot aja, tapi semua organ tubuh dan semua dalam tubuh kita itu juga eh, bersangkutan dengan protein ini gitu loh. Nah, jadi yang untuk protein ini hmm, kayak misalnya apalagi apa ya yang lo kok apa ya orang itu kok apa namanya kulitnya kayak kendor gitu kan. Nah, tapi orang ini lebih kenceng. Nah, itu juga karena protein gitu loh. Karena kulit juga mengandung protein kan kayak elastin, kolagen, semuanya itu adalah protein dan begitu dia misalnya dia olahraga terus lebih lebih cepat kencengnya dia punya kayak apa sih lengan yang di bawah itu kan kenceng terbentuk ototnya juga lebih cepat itu juga karena protein. Nah, jadi protein ini sangat penting untuk tubuh kita. 구독, 좋아요 눌러주세요.